Iya. Mau dine-in, Mas? Boleh. Ya, buat 2 orang. Boleh dilihat dulu untuk menunya. Kita ada varian pizzanya. Best sellernya kita ada di Pitbull sama New York. Oh, Pitbull sama New York. Iya, kita juga ada yang menu baru, yang barbecue Pitbulls. Mau coba yang New York aja deh. New York aja. New York L aja. Kalau burgernya apa, Mas, yang? Kalau burger kita best seller ada di Cheesy Smell Hot Plate. Itu kayak burger keju gitu, nanti disiram di atasnya pakai saus keju. Bisa aja pakai hot plate. Boleh deh nih yang hot plate. Ini yang cheese smell ini ya? Oh, boleh deh ini. Cheesy Smell Hot Plate satu ya. Ada lagi namanya. Sama ini nih, spaghetti bolognese in the bowl. Sama spaghetti bolognese in the bowl satu. Iya. Tambahan untuk minumnya? Minumnya apa ya? Americano aja deh, Mas. Americano aja. Iya, Americano ice, yang ice. Aku mau info juga untuk standar patty kita di medium well ya, Kak. Oh, oke, siap. Oke, tunggu dulu 25 menit nanti diantar ya. Oh, diantar. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Ya, izin kok. Ya, jadi sekarang untuk makanan-makanannya udah ada di hadapan gue. Jadi ini dia Gotti Pizza and Coffee. Nah, gue tahu ini tuh sebenarnya waktu itu udah lama banget ya ada yang rekomendasiin gue. Terus gue save di Google List gue ya, di Google Maps. Terus gue lupa tuh kalau makanan ini atau tempat ini tuh eksis gitu loh. Akhirnya sempet muncul di FYP, kayaknya gue pernah nge-save ini deh. Nah, jadi gue udah pesen beberapa menu yang jadi best seller karena di sini tuh ternyata pilihan pizza dan lain-lainnya tuh banyak banget ya. Minumannya juga banyak banget. So di sini gue udah pick beberapa menu yang menurut gue kayaknya oke buat jadi konten gitu ya. So, langsung aja kita coba dari menu yang pertama. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain di sini ada burger dengan keju kayak gini ya. Ini tuh namanya adalah Hot Plate Cheesy Smile. Jadi ini gue beli dengan harga 65.000. Jadi ini tuh cheeseburger gitu. Dia pakai red cheddar cheese di sini ya. Terus disiram pakai cheese sauce kayak gini. Terus ada onion jamnya katanya di dalamnya. Dan di serve di atas hot plate kayak gini. Cobain lah ya. Nah, ini ada komen dari si Dil Sukabarka. Wah, ini bikin emosi fans Real Madrid nih. Next, nama gelasnya Fadil dong, Bang. Gue penonton setia. Gue hampir nonton semua konten lu. Oke. Kita pakai si Fadil ya. Ini di sini gue udah beli ice americano. Ini harganya 25.000. Kita minum bersama Fadil. Bismillah. Rasanya tuh agak bajideh ya aja. Itu Fadil ya. Ice americano-nya tuh tipenya yang kalau yang gue tangkep ya, aromanya tuh agak ada fruity-nya sama ada cita rasa asamnya dikit. Enak. Oke, sekarang kita pengen cobain si cheeseburgernya ini. Gua nggak main lah ya pakai sendok garpu kita agak barbar aja. Karena ini pakai hot plate dia nempel nih. Wah. Oh, masih panas. Jadi dia pakai ini ya, semacam caramelized onion gitu. Cobain ya. Bismillah. Waduh. Burgernya enak sumpah. Coba ya bannya dikit lagi ya. Oke, menurut gue ini beef burgernya enak. Rasa cheese sauce-nya ternyata tidak yang mengganggu. Justru menurut gue bikin enak karena ada cheese sauce itu yang tipe rasanya cenderung manis, tapi di sini tuh bener-bener rasa yang tipenya tuh gurih keju. Jadi asin. Karena kalau cheese sauce sekarang ada yang rasanya manis, coy. Dan menurut gua, bannya juga oke. Even ini kayak udah di split di hot plate kayak gini, disiram, dalamnya juga dia basah gitu karena ada onion jam segala macam, tapi dia nggak benyek, tapi tetap soft. Dan yang gue demen lagi adalah kalau kalian perhatiin di sini, ini tekstur patty-nya ya masih berasa gerinjel-gerinjel. Jadi dia emang tidak rapih gitu ya guys ya. Masih berasa gerinjel-gerinjel, dan ini tadi di info juga kalau misalnya patty di sini style-nya dia adalah medium well gitu loh. Tuh, jadi masih berasa ngenyot-ngenyot gitu loh. Coba makan lagi ya. Mari. Cita rasanya tuh dia bener-bener simple gitu ya. Sesimpel cheeseburger yang nggak terlalu main saus. Jadi berasa keju, aroma ban yang dipanggang dengan margarin, jadi ada aroma panggangannya. Gue suka. Habis itu juga ada cita rasa manis dari si onion jamnya.
Kalau patty-nya sendiri rasanya kayak gimana ya? Gue mau cobain patty-nya doang deh. Tuh ya. Kalau di bakso nih ibarat bakso urat nih patty. Kalau dia patty-nya lebih dikeluarin lagi seasoningnya, menurut gua akan lebih oke. Bisa dia mainin lagi asinnya. Karena menurut gua kalau asin ditambah sedikit tidak mengganggu. Kalau versi preference gua. Dan sedikit main di peppernya akan lebih mantap. Sebenarnya sih ini tanpa saus-saus juga udah enak ya. Tanpa saus-saus sambal lagi udah enak sih menurut gua. Tuh. Tuh masih kelihatan juicy-nya ya, tuh. Cobain ya. Mari. Gue akuin emang rasa cheese sauce enak, sumpah gue nggak bohong. Rasa cheese sauce enak, gue suka. Gue pikir gue tadi underestimate burger yang disiram cheese sauce kayak gitu bakal kayak aduh rasanya bakal saus banget gak sih. Cuman karena dia bilang best seller ya udah gue ladenin gitu kan, anjay. Tapi pas gue cobain, rasa cheese sauce enak. Bener-bener nge-support rasa dari burgernya jadi nggak ngeganggu. Cuman kalau dia sedikit main di seasoning di patty-nya menurut gue akan lebih oke. Versi gue. Nah, karena namanya adalah Gotti Pizza, gue pengen cobain pizzanya. Kita cobain pizzanya. Oke, di sini pizza yang udah gue pesan adalah salah satu yang best seller di sini, yaitu adalah New York pizzanya. Dan di sini yang gue pesan adalah ukuran reguler, ukuran large ya, sorry. Jadi di atasnya ini masih ada lagi yang XL. Ini yang large harganya 85.000. Kalau di atasnya ini, itu harganya 185.000. Aduh, gue pengen sendawa. Oke, kalau lihat di sini ya. Nah, di sini tuh New York style pizza gitu, yang pizzanya tuh dia nggak begitu tebal ya, tuh. Dan biasanya stylenya tuh bagian crustnya tuh yang crispy gitu loh. Dan di sini ada pepperoni, ada onion juga. Sama dikasih marinara dan mozzarella. Kita cobain aja. Tuh, jadi dia thin crust gini loh coy. Tipis. Cobain ya. Ini pizza begini bikin orang berantem nih. Pasti nggak ada yang mau ngambil ini. Soalnya pepperoni cuma ada satu. Harusnya, wah ngeliat nih ada kekosongan bisa diisi nih. Ini bikin orang berantem nih. Terakhir pasti ribut nih. Ya mari. Dia tuh rasanya lebih ke yang gurih. Ada gurih dari kejunya juga. Pepperoninya kurang tekstur garing sih kalau menurut gue di pepperoninya gitu ya. Pepperoninya tuh kayak kurang memberikan rasa gitu kalau menurut gue ya. Sama permainan dari saus marinaranya atau rasa dari saus marinaranya tuh kurang keluar. Ini berdasarkan selera gue pribadi ya. Karena mungkin emang style seperti ini. Tekstur pizza sendiri dia tipe yang garing. Coba crustnya nih. Dia garing banget bagian crustnya, sampai keringis sih kalau dengarnya kotor tangan gua. Tanda kapan-kapan. Kalau lu percaya aja ininya garing. Ya kalau menurut gua ketika gua nyobain pizzanya itu nggak se-happy ketika gua nyobain burgernya. Justru menurut gua burgernya lebih masuk di gua cita rasa. Kalau pizzanya menurut gua kayak oke aja gitu loh. Cobain lagi deh, mungkin gue kurang kena bawangnya nih ya. Jadi dia tipis begini, dan kalau lo lihat tuh, yang ini ada bawangnya nih. Apa karena toppingnya dia kurang merata juga ya? Ada topping yang dapat pepperoninya agak banyak, ada yang dapat bawangnya agak banyak. Menurut gue harusnya toppingnya bisa ditingkatin lagi dan lebih merata. Karena di sini tuh ada yang gak kedapatan bawang, tentu akan berbeda dengan yang kena bawang, ya nggak? Ya mari. Yang kena bawang mendingan ya, lebih enak. Gue melihat adanya kesenjangan dalam satu loyang pizza gitu loh. Harusnya bawangnya itu bisa lebih merata. Karena ternyata sepengaruh itu guys. Serius, nggak bohong. Makan ya. Oke. Tapi itu kan penilaian berdasarkan selera gue ya. Gue juga belum nyobain banyak pizza. Jadi kali aja lu cocok dengan style pizza seperti ini. Jadi mending lu cobain sendiri ke Gotti Pizza. Karena pilihan pizzanya sebenarnya banyak. Nah, ada satu menu yang menurut gue ketika gue ngeliat buku menu, ini unik nih. Gue belum pernah mencoba ini sebelumnya. Mungkin gue udah pernah lihat di video, tapi gue penasaran banget. Ada spaghetti bowl, tapi dia bowlnya tuh pakai pastry, kayak semacam adonan pizza gitu ya. Cobain lah ya. Oke, ini dia menu terakhir yang bakal gue coba, yaitu adalah spaghetti bolognese in the bowl. Ini harganya 90.000. Nah, dia tuh looks-nya seperti ini ya. Jadi ini tuh spaghetti pakai saus bolognese, tentunya ada daging cincangnya di dalamnya. Pakai red onion, pepperoni, parmesan cheese nih di atasnya kelihatan ya, sama ada mozzarella di atasnya. Dan ini tuh kayak semacam adonan pizzanya guys. Jadi ini semangkok-mangkoknya ini bisa lu makan semua nih.
Coba kita obrak-abrik dulu ya. Spaghetti in the bowl. Wih, mozzarella-nya tebel juga ya. Gokil. Sumpah tuh, tebel loh. Wow. Wih, mozzarella-nya crazy boy. No, gila. Oh my god, man. Wow, ngeri banget. Gila, ini mozzarella-nya tebel banget asli. Cobain ya. Wah. Yang ini tuh kayak ada wangi bawangnya lebih keluar, coy. Kayak spaghetti bolognese, tapi aroma bawangnya tuh kuat banget ya. Cobain ya. Bismillah. Wow. Kalau menurut gue, dia punya rasa menurut gue oke. Agak berbeda dengan spaghetti bolognese yang biasa gue coba, yang rasanya, rasa asamnya senendang itu. Biasanya. Itu menandakan gue lagi dari Depok ya guys. Jadi biasanya tuh kalau misalnya spaghetti bolognese yang pernah gue coba, itu rasa asamnya tuh cenderung yang tangy. Jadi bahasanya agak nendang lah ya. Terus kalau di sini tuh dia cenderung balance. Asam, gurih. Jadi yang kerasa itu lebih ke gurih, sedikit asem, sama aroma-aroma bawangnya itu loh yang menurut gue oke. Sama ada gurih keju dari mozzarella-nya, karena mozzarella ternyata tebal juga ya. Dan, tapi kalau menurut gue, ini dia tekstur pastanya nggak yang tipe yang lembut kenyal. Nggak yang lembek, tapi kayak patah gitu loh. Kalau di punyahan. Jadi buat tipe yang ngenyoy. Tapi ini oke loh dari segi rasa menurut gue sih belum pernah coba yang rasa kayak gini ya. Ini mangkoknya bisa dimakan nggak sih? Coba ya. Kayak makan pizza keju. Wow, enak. Oke. Ini kayak makan pizza, spaghetti di waktu yang bersamaan. Mungkin menariknya ini bisa memberikan pengalaman yang seru dan unik ya. Gue tertarik sih sama menu yang ini, menurut gue unik banget. Nice. Ini sama halnya ketika gue nyobain yang burger tadi, tapi ini gue lebih apa ya, lebih surprise sih. Karena ternyata kok oke gitu. Yang ini sih gue suka, Duh, kejunya juga tebel. Mozzarella-nya saking tebel udah kayak luxnya, udah kayak jamur ya. Oh. Masih panas, santap lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, dari ketiga menu yang udah gue coba, gue justru akan lebih merekomendasikan lu cobain ini. Spaghetti in the bowl. Terus habis itu gue cobain juga burgernya, karena menurut gue burgernya oke. Gue gak tau burger yang lainnya, burger cheese-nya tuh oke. Kopinya juga lumayan enak. Jadi sebenarnya katanya best sellernya sebenarnya lebih ke latte yang botolannya. Cuma gue anaknya americano banget gitu loh. Jadi gue pesennya americano. Americano sih menurut gue cukup oke lah ya. Pizzanya menurut gue oke aja kalau pizzanya. Oke, segitu aja. Lagi-lagi penilaian gue di sini adalah penilaian pribadi, selera konsumen awam gitu ya. Jadi gue bukan seorang expert. Jadi namanya makanan pasti balik ke selera masing-masing. Better lu cobain sendiri karena bisa aja karena lidah gue ini tidak mewakili banyak selera. Duh, masuk angin gue kayaknya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena menurut gue makanannya enak, jadi gue tutup dengan yang baik-baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.